Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Anda mau bertanya, ada seorang akhwat yang hanya berhijrah ke manhaj salaf, namun keluarganya tidak mendukung, dan ia kakak dari 3 orang adik. Ya, ada seorang akhwat yang berhijrah ke manhaj salaf, tapi keluarganya nggak mendukung, dan dia ini kakak dari 3 orang adik. Dia berusaha mengajari adiknya perkataan yang baik, akhlak yang baik, serta sholat, tetapi adiknya tidak mendengarkan perkataannya. Ya, terkadang kakak tersebut marah, dan apakah ia berdosa, Ustaz, kalau ia tidak membimbing dan mengajari adiknya, sedangkan hal tersebut yang membuat naik turun iman dirinya. Ya, baik dia ke seorang kakak, ya tentunya punya kewajiban untuk mendidik adiknya. Ya mungkin ibunya belum, kakaknya belum, atau mungkin orang tuanya belum, tapi dia punya adik. Siapa saja dia nasihati, siapa saja dia dakwahi. Kita tidak tahu siapakah yang nanti akan mendapatkan hidayah. Maka perkuatkan diri kita. Itu namanya ujian. Terkadang ada seorang istri, ya, yang suaminya belum mendapatkan hidayah. Ini ujian, berarti dia harus kuat. Kuatkan imannya, kuatkan keyakinannya, kuatkan akidahnya, dan dia harus banyak belajar, banyak belajar, dan banyak belajar. Dan banyak mendoakan sang suami. Ya, banyak membantu untuk menasihati dan mendakwahi dan seterusnya. Terkadang suaminya sudah mendapatkan hidayah, istrinya belum. Atau terkadang suami dan istri sudah mendapatkan hidayah sunnah, tapi anaknya yang belum. Atau suami dan istri ini tidak mendapatkan hidayah sunnah, tapi anaknya yang sudah lebih dahulu mendapatkan hidayah sunnah. Atau yang lainnya, intinya sang kakak tadi ya tetap wajib untuk mendakwahi semuanya. Ya adik-adiknya juga dia dakwahi, orang tuanya, ya semuanya. Dia dakwahi sesuai kemampuannya. Kita ini belajar, ikhwan dan akhwat sekalian berbahagia. Kita ini belajar sunnah, belajar Islam, bukan hanya untuk kita saja. Ini penting. Kita belajar ini bukan hanya untuk kita saja. Kita ini belajar untuk kita dan juga untuk orang lain. Ya, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita yang terdekat. Agar kita selamat, mereka juga selamat. Agar kita paham, mereka juga paham. Agar kita mengerti, mereka juga mengerti. Agar kita mengamalkan syariat, agar mereka juga mengamalkan syariat. Bukankah Allah mengatakan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nggak bisa sendirian, apalagi kita punya anak. Ya, kita punya suami, istri, ya anak juga punya orang tua. Nggak boleh sendirian. Harus amar ma'ruf, nahi mungkar, sesuai kemampuannya. Kita tidak bisa berbicara menyampaikan kebenaran, tapi kan kita punya tulisan, punya artikel, kirim forward ke handphonenya, ada WA-nya, kita punya video, kita kirimkan lagi, kita doakan dia, sampaikan dengan nasihat-nasihat secara umum, atau kita minta tolong orang lain untuk menasihati siapa yang kita inginkan dia mendapatkan hidayah, atau kita ajak dia untuk hadir di majelis ilmu. Nih, saat ini kita majelis ilmunya dengan cara seperti ini. Kita kasih tahu ke dia, yuk kita dengarkan, nih alamat Zoom-nya, ayo kita ikut dengarkan ini. Ya, atau sekali waktu barangkali kita ajak dia diskusi dengan ustadz kita. Barangkali ada hal-hal syubhat yang ada pada pemikirannya. Atau kita ajak dia untuk berziarah kubur. Barangkali untuk melembutkan hatinya, ajak dia ziarah kubur. Atau kita berikan bukunya dan lain-lain, banyak usaha ya. Jadi intinya kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga berusaha menyelamatkan orang lain dan mendakwahi orang lain, karena itulah tugas kita, dan itu semua bukanlah tugas ulama dan ustadz saja, tapi semua kita ini bisa menyampaikan. Ya, mungkin kita tidak bisa rinci, kita sampaikan secara umum, dan bagi orang yang mampu menyampaikan secara lebih rinci dengan detail dalil-dalilnya, silahkan bagian mereka untuk menjelaskan secara detail.